Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, ketika kita memanggil Tuhan di dalam hidup kita, apa yang ada di dalam benak saudara? Seberapa besar Tuhan yang engkau sadari, yang engkau kenal itu? Saudara, Tuhan melampaui alam semesta ini. Dia Tuhan Allah yang maha besar, yang melampaui segala sesuatu. Saudara, ketika kita menyadari hal itu, ketika kita memanggil nama Tuhan, saudara, ada dua hal yang kita sadar. Yang pertama, betapa kecilnya kita. Yang kedua, betapa berharganya kita di mata Tuhan, sehingga Tuhan mau selamatkan kita. Sehingga hati kita bersyukur kepada Tuhan, bukan? Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, manusia menyadari bahwa dirinya adalah makhluk yang terbatas. Manusia yang percaya akan keberadaan Allah mengakui bahwa Allah adalah Allah yang tidak terbatas. Namun saudara, bagaimana manusia bersikap kepada Allah yang tidak terbatas? Saudara, manusia yang terbatas mencoba memahami Allah yang tidak terbatas dengan cara yang terbatas. Sehingga tanpa sadar saudara, manusia mulai belajar membatasi Allah sesuai pikirannya sendiri. Dengan berkata, tidak mungkinlah Allah seperti ini, tidak mungkinlah Allah seperti itu. Saudara, kata tidak mungkin, apakah Allah yang mengatakan tidak mungkin? Ataukah manusia yang berkata tidak mungkin? Saudara, sesungguhnya kita sadar, kita tidak bisa membatasi Allah itu sendiri. Saudara, bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Saudara, kita harus menyadari, iman yang kita miliki adalah karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, iman itu adalah penerobosan dari keterbatasan kita kepada ketidakterbatasan Tuhan, yang kita sebut dengan celik rohani. Saudara, penerobosan ini bukan usaha kita, karena kita tidak sanggup menerobos dari keterbatasan masuk kepada ketidakterbatasan. Tetapi Tuhan Allah sendiri yang melakukannya. Dengan Yesus Kristus datang ke dalam dunia, Dia menerobos keterbatasan manusia. Bukan hanya keterbatasan manusia, tetapi menerobos keberdosaan manusia. Sehingga saudara, ketika engkau dan saya boleh mengenal Tuhan, engkau mengalami kasih karunia-Nya. Karena Tuhan telah menerobos ke dalam hatimu, mencelikan mata rohanimu, sehingga engkau mengenal Dia yang tidak terbatas itu. Saudara, mari kita membaca 2 Samuel pasal 22 ayat 44 sampai 51. Dan engkau meluputkan aku dari perbantahan bangsaku. Engkau memelihara aku sebagai kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Orang-orang asing tunduk menjilat kepadaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan ditinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Allah yang telah mengadam pembalasan bagiku, yang telah membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, dan yang telah membebaskan aku daripada musuhku. Dan engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari para penindas. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu, ya Tuhan, di antara bangsa-bangsa. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya. Dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya. Kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Daud adalah seorang raja yang luar biasa, bukan? Ia banyak memenangkan peperangan melawan bangsa-bangsa lain. Tetapi dari nyanyian ini, ada satu hal yang tidak pernah terpikir oleh Raja Daud, yaitu bagaimana bangsa-bangsa lain itu tunduk kepadanya. Bahkan bangsa yang ia tidak kenal. Saudara, nyanyian ini adalah nyanyian pengalaman Raja Daud. Namun saudara, nyanyian ini juga adalah nubuatan akan datangnya Mesias, keturunan Daud,
di mana tahta kerajaannya sampai selama-lamanya, kekal adanya, atas seluruh bangsa di dunia ini. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, "Dan engkau meluputkan aku dari perbantahan bangsaku. Engkau memelihara aku sebagai kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak aku kenal menjadi hambaku. Orang-orang asing tunduk menjilat kepadaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Tuhan memilih bangsa Israel? Apakah bangsa Israel bangsa yang mempunyai penduduk yang sangat banyak, atau bangsa yang sangat kuat, atau bangsa yang memang terkenal karena ketaatannya? Saudara, tentu saudara tahu ketika saudara membaca firman Tuhan, bahwa bangsa Israel bukanlah seperti itu. Bangsa Israel bukan bangsa yang besar, bukan bangsa yang kuat untuk berperang, bukan bangsa yang memang terkenal ketaatannya, tapi justru terkenal ketidaktaatannya. Saudara, Tuhan memilih bangsa Israel semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Raja Daud berbicara dari bagian yang dinyanyikan ini, saudara-saudara, saudara, tentu Raja Daud sangat terpukau dengan apa yang Tuhan kerjakan. Saudara, Raja Daud bukan hanya berperang melawan bangsa-bangsa dan Tuhan memenangkan peperangan itu. Bangsa Israel bukan bangsa yang besar. Tetapi bagaimana bangsa-bangsa lain yang jauh lebih besar daripada bangsa Israel, mereka itu tunduk kepada bangsa Israel, tunduk kepada Raja Daud. Mereka taat kepada Raja Daud. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang melampaui pikiran daripada Raja Daud. Bagaimana mungkin semua itu terjadi? Saudara, sebetulnya apa yang disampaikan Raja Daud ini bukan sekedar berkenaan dengan pengalaman Raja Daud, tetapi saudara, sebagaimana janji Tuhan bahwa keturunan daripada Raja Daud akan bertahta di tahta kerajaan yang kekal selama-lamanya, yaitu Mesias, yaitu Kristus. Saudara, kita tahu, saudara, pemerintahan Kristus adalah pemerintahan atas seluruh bangsa-bangsa. Dan seluruh bangsa-bangsa harus sujud menyembah kepadanya karena dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, hari ini jikalau kita menyaksikan kekuasaan demi kekuasaan, dan dari kekuasaan demi kekuasaan itu ada kekuasaan-kekuasaan tidak adil, ada kekuasaan-kekuasaan tirani yang berbuat dengan semena-mena. Mungkin kita bertanya-tanya, Tuhan, bagaimana dengan kondisi seperti ini? Saudara, mari kita melihat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dari zaman ke zaman, Tuhan dia bertahta atas segala sesuatu. Hati raja ada di dalam tangan Tuhan. Dia bagaikan tabung air. Tuhan bisa mengarahkan kemana dia akan pergi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Kristus, dia adalah raja di atas segala raja. Saudara, dia dapat berbuat apa saja yang melampaui akal budi kita. Oleh karena itu, saudara, apapun pergumulan kita, sebagaimana Raja Daud, ada banyak hal yang Tuhan perbuat yang melampaui akal pikiran kita. Bahkan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kita. Mari belajar bersandar kepada Tuhan dan percaya kepada Dia. Yang kedua, saudara, mari kita bersaksi tentang Kristus. Sebab perjanjian keselamatan yang besar itu ada di dalam Kristus bagi seluruh bangsa. Saudara, firman Tuhan berkata begini, "Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya. Dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selama-lamanya." Saudara yang kasih dalam Tuhan, Daud yang mengenal Tuhan yang seperti itu, maka dia mau menyanyikan nyanyian tentang Tuhan.
Dia ingin bersaksi tentang Tuhan. Apa yang dia saksikan? Maka yang dia saksikan adalah tentang keselamatan yang besar yang Tuhan berikan kepada raja, yaitu Daud itu sendiri. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, Daud bukan sekedar berbicara tentang dirinya sendiri. Karena dia tahu, satu kali dia akan meninggalkan dunia ini. Tetapi janji Tuhan, saudara-saudara, janji Tuhan adalah kekal selama-lamanya. Saudara, dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 12, inilah perkataan Tuhan. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunan yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaanmu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini janji Tuhan kepada Daud, bahwa akan datang dari keturunan Daud, yaitu Mesias itu sendiri. Dan itulah yang dikatakan dalam nyanyian Daud, dikatakan, Tuhan itu menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya. Atau terjemahan Letterlock dikatakan, menunjukkan kasih setia kepada Mesias. Saudara, apa artinya? Saudara, kasih setia itu berbicara tentang Tuhan. Dia membuat perjanjian yang kekal di dalam Mesias. Perjanjian apa, saudara? Yaitu perjanjian akan keselamatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak membutuhkan keselamatan. Dan keselamatan kekal itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Mengapa? Karena hanya di dalam Yesus Kristus Allah membuat perjanjian keselamatan itu. Perjanjian yang kekal. Ketika orang mengenal Yesus Kristus, maka dia menerima hidup yang kekal. Dan keselamatannya bersifat kekal. Oleh karena itu, saudara, mengapa kita sebagai orang percaya, kita perlu seperti Raja Daud, bersaksi mengenai Kristus. Karena saudara-saudara, kita sendiri sudah mengalami keselamatan itu, yang ajaib itu, yang melampaui akal budi kita. Kasih Tuhan begitu besar. Nah, saudara, semuanya ini dibutuhkan oleh bangsa-bangsa. Dan kita perlu bersaksi, menceritakan akan Kristus yang mengasihi banyak orang ini. Saudara, jadilah saksi Kristus di tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur melalui firman-Mu kami memahami betapa tidak ada yang mustahil bagimu. Hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kami, termasuk oleh Raja Daud. Tetapi ya Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman-Mu, Engkau sedang merujuk kepada Kristus yang memerintah atas seluruh bangsa-bangsa, sehingga seluruh bangsa-bangsa harus sujud menyembah kepada Kristus. Tuhan, tolong kami, supaya kami sebagai orang-orang percaya boleh bersaksi, menceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Itu pun Tuhan ingin lakukan bagi orang lain. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.